Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Khairun nas an paulin nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Korpri Kabupaten Lombok Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Andika Istujaya MSI, yang merupakan satu angkatan dengan saya, Pak. Sama-sama di wisuda pada saat di Jakarta kemarin. 29 tahun yang lalu. Nah, Bapak-bapak, Bapak Bupati yang kami hormati, di atas segala-galanya dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena izinnya lah, Pak. Pada hari ini kita bisa melaksanakan semacam ceramah umum dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang keberapa? Ke-49. Kalau bukan karena izinnya lah, pada hari ini mungkin kita tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi ASN yang luar biasa, menjadi ASN yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam mari bersama-sama kita doakan selalu kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hari ini ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang patut yang kita contoh, yang patut yang kita tiru itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak, walaupun Bapak profesinya sebagai ASN atau profesi yang lainnya, yang wajib kita tiru, yang wajib kita contoh itu adalah Nabi kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu mencontoh selain Rasulullah, pasti Bapak Ibu kecewa. Pasti Bapak Ibu akan kecewa. Ya, jangan mencontoh saya, jangan mencontoh Pak Sekda atau tokoh-tokoh yang lain. Karena banyak kurangnya. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mencontoh Rasulullah, karena dalam Quran sudah dijelaskan, Pak. Ya. Rasulullah itu memiliki suri teladan yang baik. Apapun profesinya, silakan Bapak Ibu sekalian membaca sirohnya. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, ya kan? Rasulullah sebagai pedagang, Rasulullah sebagai ahli politik, Rasulullah sebagai ahli perang, Rasulullah sebagai ahli birokrasi. Itu ada contohnya semua. Makanya yang wajib kita tiru itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh dan meniru yang lain. Nah, saya sebenarnya Bapak Ibu yang kami hormati, izin Bapak Bupati, mungkin saya akan pegang ini. Ya. Saya lebih baik, bagaimana? Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Silakan mungkin materinya Mas Rahmat kita mulai. Izin Pak Bupati ya, biar ini penghormatan yang luar biasa Pak, bagi saya untuk menyampaikan ceramah umum ini. Ya,
dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional. Next. Nih Pak, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin kalau bahasa kita itu kan Pak, harus kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Kalau tidak sayang maka tidak cinta. Mudah-mudahan acara hari ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak, saya ini sangat unik Pak. Saya 30 tahun mungkin lebih kurang. Saya berprofesi sebagai ASN. Mulai dari staf biasa Pak, di kecamatan. Pernah jadi sekcam, pernah menjadi camat, pernah menjadi kabak, pernah menjadi asisten, pernah menjadi inspektur, dan pernah menjadi PLT Sekda. Ya, bahkan pernah menjadi calon wakil bupati Pak. (2010-2015) pada waktu itu Undang-Undang Nomor 5 belum berlaku Pak. Makanya saya hanya melepaskan jabatan saya Pak. Ya, saya mencalonkan diri di Rejang Lebong, di Bengkulu. Saya orang Bengkulu Pak. Bengkulu itu adalah, kalau mau kenal dengan Bengkulu itu, istrinya Soekarno itu adalah orang Bengkulu, Fatmawati. Bapak Bupati kita dulu pernah ke Bengkulu dalam rangka Harganas. Ada pantai panjang Pak. Tapi Rejang Lebong itu sama dengan Lombok Timur Pak, dingin. Orangnya ramah-ramah, orangnya cantik-cantik, orang yang ganteng-ganteng, pertaniannya banyak Pak, karena subur. Ya kan? Alhamdulillah kalah Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalah Pak. Allah belum beri kesempatan kepada saya menjadi wakil bupati. Karena saya berada di Rejang Lebong, ya saya terima. Tetapi Bupati Lebong Pak, kabupaten tetangga itu, saya menjadi pindah ke Lebong, sebelahnya Pak. Ya, sebelahnya, karena kami dari Pamong, bupatinya dari orang politik, orang swasta, menginginkan agar kabupatennya berubah. Saya terima. Selagi tidak memakai uang, saya akan ke sana. Alhamdulillah memang tidak memakai uang, Pak. Saya pindah ke Lebong, menjadi kabak pemerintahan, dan seluruh camatnya itu adalah dari alumni, Pak, sementara. Karena dia ingin merubah, ingin meningkatkan kinerja ASN, dan luar biasa, Pak. Nah, di sanalah saya berkarir, menjadi kabak pemerintahan, menjadi asisten, dan lain sebagainya. Dan terakhir inspektur, dan pernah menjadi PLT Sekda. Tapi karena niat saya ini baik lagi Pak, saya maju lagi Pak, di 2015-2020. Tidak tanggung-tanggung Pak. Yang pertama menjadi wakil, yang kedua menjadi bupatinya. Alhamdulillah, kalah lagi Pak. Aduh ya Allah, saya bilang, saya untung kalau nggak kuat bisa gila Bu. Pak, kalau nggak kuat bisa stres. Ada 3 S Pak, penyakit Pak. Stres, stroke, stop. Iya kan? Stop. Meninggal dunia Pak. Alhamdulillah saya masih diberikan kekuatan. Itu contohnya, gambarnya. Bukan baru mencalon, bukan. Jadi calon betul. Saya tahu persis Pak, bagaimana permainan politik, bagaimana mencari bagaimana mendapatkan perahu. Tahu betul saya. Tidak perlu saya ucapkan di sini Pak. Nanti saya bisa bicarakan dengan Pak Bupati. Karena Pak Bupati ini tadi mengatakan dia pernah kalah dan pernah menang Pak. Enak Pak. Kalau saya ini pernah kalah terus Pak, menang belum. Jadi makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian mendapatkan Bapak Bupati Lombok Timur ini, dia pernah kalah dan pernah menang. Beda Pak. Tadi saya cerita Pak, sebentar Pak John, waktu dia kalah dulu, nggak ada yang mau dekat, ya Pak ya.
Oh, kepala dinas yang udah kalah sudah lari, Pak. Betul, Pak. Ini dunia. Dunia ini panggung sandiwara. Makanya sahabat yang sejati itu adalah ketika kita kalah, Pak. Kalau kita sudah hebat, sudah menang, wah semua menjadi famili, Pak. Oh, teman saya bupati itu, famili saya bupati itu, padahal nggak ada famili kan. Nah ini, Pak, jadi ketika orang memang sudah kalah dan menang, itu enak, Pak. Dia tahu merasa bagaimana kalah, pahitnya, dan bagaimana menang. Ya kan, ya Bu ya? Nah ini. Kemudian di 2015 ini, Pak, sesuai dengan undang-undang harus mundur jadi PNS, jadi ASN. Mundur saya, Pak. Pada waktu itu saya masih umur 45 tahun. Saya golongan 4C. Tidak bisa pensiun dini. Karena ketentuan di undang-undang itu, kalau memang pensiun dini itu minimal masa kerja 20 tahun dan bukan atau, dan umur minimal 50 tahun. Bapak Ibu sekalian boleh mengundurkan diri mendapat pensiun dini. Saya tidak, Pak. Enggak dapat apa-apa saya. Hanya taspen aja. Udah habis sekarang bayar hutang. Bayangkan, Pak, 2 kali mencalon, Pak. Bapak hitung sendiri berapa uangnya. Ya, Pak? Aduh, stres, Pak. Teman-teman saya bilang, Pak John, banyak uangnya. Ya hitung sendiri, saya bilang. Kalau mau jujur, Bu, kalau saya mau menyesalkan, saya sudah bisa membuat pom bensin 5. Duduk manis saja saya, Pak. Tapi barang sudah terjadi, Pak. Nasi sudah jadi bubur. Apa boleh buat? Ini saya ceritakan penting bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi ASN. Nanti Bapak berpikir, harus betul-betul mau jadi ASN yang profesional, apa mau jadi orang politik. Nah, ini akan saya ceritakan. Ya, Pak ya, saya mundur, Pak. Saya orangnya gentleman, Pak. Saya nggak mau main belakang. Kalau saya nggak suka, Pak, oke, nanti kita bertarung. Kalau udah. Kalau main belakang itu, Pak, fitnah, Pak. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu, Pak, mendapat pahala yang orang difitnah, nggak bagus. Ya kalau memang mau nantang, lawan itu. Nah itu baru namanya laki-laki men. Oh, itu baru laki-laki, Pak. Kalau main belakang itu cemen namanya. Nah, seperti itu. Nah kemudian saya keluar, Pak. Bayangkan, Pak, saya keluar dari PNS. Wah, semua bilang saya, Pak, goblok Pak John itu, goblok. Masih muda, ganteng pula. Ya, Pak. Nggak percaya ya? Saya satu angkatan dengan itu. Satu angkatan dengan Pak Andika. Adik tingkat saya satu, Pak Salmun. Mana tua saya dengan Salmun? Ayo, sini Salmun. Rambutnya sudah putih. Saya ada, Pak, sedikit, belum, masih ada yang putih juga. Enggak sombong, bukan. Ya kan masih muda, Pak, 45 tahun, golongan udah 4C, Pak Bupati. Ya. Istri cantik, anak 4. Untung nggak lari dia, Pak. Saya keluar, bayangkan, Pak. Hutang masih banyak, Pak. Oh, kalau pilkada, Pak, hutang. Aduh, ya Allah, saya bilang, apa ini terjadi ini kan. Tapi barang sudah jadi, Pak. Ini pengalaman saya, Pak. Nah, akhirnya, Pak, saya ikut tes lagi, Pak. Tes tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa. TAPM, Pak. Siapa yang kepala BKPA, kepala PMD? Kepala dinasnya ada. Ya kan? Itu kan setiap kabupaten kan ada tenaga ahli kan, Pak. Saya tes, Pak. Tanpa uang juga. Saya terus terang aja, saya orangnya idealis. Kalau saya pakai uang, saya nggak mau. No. Silakan, nggak mau saya. Saya tes lagi, Bu. Seluruh provinsi Bengkulu saya tes. Saya ranking 1, saya belajar, Bu. Belajar lagi, buka lagi undang-undang nomor tentang desa. Ya kan, saya dulu kan pernah jadi camat kan. Ranking 1 saya, Pak. Bingung orang pendamping itu, Pak. Siapa Pak John ini kok ranking 1? Ya kita belajar, Pak. Akhirnya saya mendapat tenaga ahli di Kabupaten Lebong, Pak. Tempat saya sekarang itu, Pak. 3 tahun. Kemudian saya sambilan menjadi direktur utama, Pak. Perusahaan. Bergerak di bidang listrik.
PLTM, Pak Bupati, kalau memang Bapak ada sungai di sini Pak, ini ada potensi yang luar biasa. Kalau Bapak memang ada sungai, bisa Bapak buat PLTM namanya Pak. PLTM ada 3 Pak, ada PLTMH, ada PLTM, dan ada PLTA. Kalau PLTM itu di bawah 10 megawatt, di bawah 1 megawatt. Kalau PLTM itu 1 sampai dengan 10 megawatt. Di atasnya PLTA namanya, pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTM itu pembangkit listrik tenaga mikro. Yang H mikrohidro. Bedanya di kapasitasnya aja. Nah, saya direktur utamanya, Pak. Itu Pak Bupati, kalau ada potensi 10 megawatt aja, itu bisa menghasilkan 5 miliar sebulan, Pak. Karena apa? Karena listrik ini yang beli adalah pemerintah. Orang listrik ini tidak akan pernah mati, Pak. Karena orang butuh sekarang. Ya, Pak. Kalau nggak ada listrik, Bapak nggak bisa main chatting-chattingan. Ya kan? Baterainya lemot. Nggak bisa nonton TV. Listrik dibutuhkan hari ini. Itu bisa 5 miliar, Pak. Kalau dikurang dengan pinjaman bank 2,5 M, Pak, sebulan dapat uang. Halal, Pak. Tapi nggak jalan, Pak Bupati. Karena modalnya memang awalnya sangat besar. Nggak jalan. Hanya 40%, Pak. Nah, di akhir 2018, di bulan Agustus, itu ada pembukaan seleksi terbuka. Nah, ini saya ceritakan, Pak. Sama dengan nanti yang diadakan oleh Lombok Timur. Seleksi terbuka, shelter. Seluruh Indonesia, Pak. Melalui online, saya daftar. Karena saya non-PNS, Pak. Boleh sekarang. Saya daftar. Administrasi, Pak. Rekam jejak. Alhamdulillah lulus. Dipanggil ke Jakarta, Pak. Untuk mengikuti tes penulisan makalah. Wah, ke Jakarta, Pak. Uang nggak ada. Minta dengan istri, Pak. Ya kan, uang nggak ada lagi, Bu. Untung istri PNS. Ke Jakarta, Pak. Namanya kita ke Jakarta, Pak. Kalau bisa pulang pergi, Pak. Nginap berapa uangnya? Udah, pulang pergi. Ikut lagi, Pak. Lulus lagi, Pak, yang makalah. Kemudian ikut asesmen center lagi, Pak. Diundang lagi ke Jakarta. Lulus juga, Pak. Dan akhir ikut wawancara. Dan terakhir ikut ke Pantohir. Nah, akhirnya saya diterima menjadi asisten KSN, pengawasan pengisian JPT wilayah 1, termasuk di NTB ini. Itulah ceritanya, Pak. Februari 2019, saya diterima menjadi asisten. Bayangkan, Pak, saya harus berpisah lagi dengan istri saya, Pak. Karena istri saya menjadi kepala dinas di Lebong. Anak saya juga ada sekolah di Jakarta. Itu ceritanya, Pak. Oke, ya, itulah ceritanya pengalaman saya. Nah, oke, next. Kita kembali ke ASN yang proporsional. Silakan di next kan itunya, Mas Rahmat atau operator. Next, tayangannya. Oh, ini Pak. Ini outline paparan saya, Pak. Ada 4. ASN dalam kerangka pembangunan nasional, kemudian yang kedua urgensi dan tata kelola ASN, ketiga ASN sebagai profesi, dan yang keempat standar profesionalitas ASN. Ini orang 4, Pak. Ini ada hubungannya, Pak. Kami ini, Pak Bupati, ada 4 orang, Pak. Yang paling pakai kacamata, yang tinggi besar itu komisioner, Pak Rudi, Pak. Dr. Rudiarto Sumarwono. Yang sebelah yang topi merah itu Pak Sumardi. Kalau ketika memang ada pengaduan dan penyelidikan. Kemudian yang enggak pakai kacamata yang sebelahnya Pak Endrawan, mediasi. Nah, dan yang terakhir saya, Pak, yang kacamata. Yang masih ganteng juga, Pak. Ya, nah kami orang 4 di KSN, Pak. Staf saya 4, Pak Bupati, bayangkan, Pak. Inilah, Pak, yang namanya profesional. Pak, saya itu, Pak, saya John Perianto, ini Mas Rahmat, satu karena dia operator pejabat fungsional, analis kepegawaian, ditambah 3 orang lagi, Pak. Staf saya hanya 4, Pak. Kami ingin menyampaikan, Pak, staf saya hanya 4. Ditambah dengan komisioner saya pimpinan, Pak. Saya memegang wilayah setengah NKRI ini, Pak. Setengah NKRI ini, Pak.
Ditambah lagi dengan setengah kelembagaan yang ada di pusat. Bisa kami Pak? Bisa Pak. Ini kami ingin menceritakan profesional. Hanya 4 orang Pak. Alhamdulillah kok Lombok Timur kami layani dengan baik. Papua kami layani dengan baik. Pokoknya yang wilayah saya berdasarkan kinerja. Sampaikan dengan Rahman Pak. Saya bulan September Pak, saya sudah melebihi target. Target saya 750 rekomendasi Pak. Bulan September, masa pandemi ini Pak, saya sudah lebih Pak. Hari ini sudah 125% target kinerja saya. Bayangkan Pak, walaupun pandemi, kami bekerja secara online. Seperti inilah, webinar, tanda tangan itu Pak, elektronik Pak Bupati, karena kita pandemi. Mulai dari bulan Maret. Nah ini kami menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami sudah menerapkan ini. Next. Yang pertama, ASN dalam kerangka pembangunan nasional. Ya, ini Pak. Kita harus memahami dulu, karena kita ini berada di NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden kita yang resmi ini adalah Bapak Insinyur Pak Jokowi. Inilah Pak, arahan kepala negara pemerintahan dalam pidato pelantikannya ketika dia menjabat sebagai presiden yang kedua kalinya. Pertama apa? Pembangunan sumber daya manusia. Ya, kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, simplifikasi regulasi. Nah, pembangunan infrastruktur ini kan berhubungan dengan fisik. Simplifikasi regulasi ini maksudnya menyederhanakan regulasi, Pak. Kalau di kabupaten kota ini perdanya jangan terlalu banyak, ya, jangan membingungkan masyarakat. Itu aja, makanya disederhanakan. Kemudian yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Nanti kami akan jelaskan. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Next. Nah ini, ya, dari pelantikan Bapak Jokowi itu Pak, yang ada hubungannya dengan kita ASN itu ada apa? Pembangunan sumber daya manusia. Nah ini ingat, ini ditujukan kepada kita, kepada rakyat, kepada masyarakat, SDM yang pekerja keras, kemudian SDM yang dinamis, yang akan mengetahui ada perubahan-perubahan Bu, Pak. Ya kita harus paham sekarang, kita sekarang ini Pak, jangan menjadi zaman kolonial, tapi harus menjadi zaman milenial. Masa kita tidak bisa mengoperasikan laptop, walaupun Word aja. Masa kita tidak bisa Zoom meeting, kan gawat Pak. Masa kita main chattingan aja bisa kita Pak, kok yang lain nggak bisa. Nah itu. Kemudian terampil. Nah terampil ini kita harus memiliki keterampilan sesuai dengan bidang kita. Makanya Pak Bupati, apa potensi yang ada di Lomtim ini harus ditambah dengan keterampilan. Apakah keterampilan di pariwisata, apakah keterampilan di keuangan, apakah keterampilan di pertanian, itu harus kita perbanyak yang namanya bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang selanjutnya SDM yang mana? Yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya Pak, sekarang ini aman Pak Bupati, tinggal lapor dengan Mbak Google, Bapak bisa membuka aturan-aturan. Ya kan? Dengan membuka Mbak Google, Bapak bisa mengetahui bagaimana menanam pertanian yang baik. Itu ada semua di YouTube-nya. Ya kan Pak? Kalau kita
Mau. Ini maaf Pak, survei membuktikan ketika kita heboh dengan Gisel, ya kan? Oh kalau Gisel tahu semua Bapak Ibu sekalian, mana. Ya kan? Kalau yang sudah berhubungan dengan konten pornografi semua mau nonton Pak. Ya kalau sekali nggak apa-apa Pak, berpahala kan kalau sekali. Tapi kalau berkali-kali ya berdosa dong. Nah itu. Nah kemudian talenta global. Ya, kita sekarang nih Pak Bu harus bersaing juga dengan apa? Global secara luas. Bahkan kita sudah bersaing dengan luar negeri Pak. Jadi kita harus memiliki pengetahuan secara umum. Ada yang secara khusus dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya endowment fund. Hari ini Pak, pemerintah daerah harus pandai-pandai bagaimana bisa bekerja sama dengan pihak ketiga Pak. Apakah dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan investasi dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama dengan industri dan penerapan teknologi. Untuk apa ini Pak? Pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, penyederhanaan birokrasi. Nah ini jangan salah tafsir ya. Pangkas eselon 345. Tapi yang berhubungan dengan perizinan Pak, tidak semuanya. Mungkin Pak Seda paham itu, sering diundang oleh Menpan. Untuk apa? Untuk memperpendek birokrasi. Saya ingat dulu Pak Bu, waktu kita zaman dulu kan, apalagi di Pak Andika ini kan di PTSP. Kalau dulu Pak, susah betul Pak minta tanda tangan. Ada masyarakat pas datang, kasubagnya nggak ada, marapnya. Besok datang, stafnya nggak ada untuk marapnya. Ya kan Pak? Besok datang lagi, kabitnya nggak ada. Terlalu panjang birokrasi itu Pak. Makanya hari ini dipangkas. Sama dengan kami Pak. Para staf saya, Pak Komisioner sudah selesai Pak. Nggak ada lagi panjang-panjang. Paling banyak 3 atau 2. Inilah yang namanya pelayanan yang paling baik. Nah ini, peralihan jabatan struktural ke fungsional. Itu urusan Menpan Pak. Tapi itu adalah penyederhanaan birokrasi. Tujuannya apa? Tujuan pembangunan, fokusnya kepada tujuan pembangunan dan investasi lapangan kerja. Next. Jam berapa nih Pak Seda? Sampai selesai ya. Nah ini. Ya Pak. Inilah RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kita harus memahami nih Bapak Ibu yang sekalian. Sasarannya ini, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Kembali Pak, kita harus sasarannya itu profesional dan netral terhadap kepentingan politik. Netral itu tidak memihak ke sana ke sini. Ya Bu ya, fokus kepada pekerjaan kita. Apa tupoksi kita? Apa standar kompetensi kita? Itu aja. Nah, arah kebijakan kita apa? Memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit. Ya, merit ini Bapak Ibu yang kami hormati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2014, ya. Kinerja, kualifikasi, dan kompetensi. 3 itu Pak yang harus Bapak miliki. Ya. Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Tidak membedakan suku, tidak membedakan status, apakah dia menikah, apakah dia kawin, apakah dia suami istri. Tidak melihat agama, bahkan orang yang cacat pula bisa. Itulah merit. Yang dilihat itu adalah apa? Kinerja, kompetensi, dan kualifikasi. Itulah yang namanya merit.
Nah ini strateginya Pak, penerapan manajemen talenta nasional. Maka tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Bupati, Pak Sekda, ke depan kalau bisa Lombok Timur ini menjadi contoh. Akan muncullah talent-talent yang ada di Lombok Timur ini. Ya. Kuncinya apa? Dia harus profesional. Kemudian pengawasan dan evaluasi penerapan sistem merit dalam bentuk penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit. Kemudian yang ketiga, penguatan kebijakan kesejahteraan ASN. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ASN ini harus sejahtera juga Pak Bupati. Ya mungkin tungkinnya atau tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Lombok Timur. Nah akhirnya apa? Kualitas pelayanan publik, terwujudnya kepemerintahan yang bersih, yang baik, dan berwibawa, serta birokrasi yang profesional dan netral. Inilah tujuan kita agar menjadi ASN yang profesional. Next. Yang kedua, outline kita urgensi dan tata kelolaan ASN. Next. Ya. Nah ini. Bapak Ibu, ini Pak. Kita jangan sampai nanti ASN itu apa sih? Apa namanya? Pasal 1 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Ya Bu, Pak, harus kembali lagi Pak. ASN yang profesional. Yang menguasai, yang memahami tugas pokok dan fungsinya. Kalau diperintahkan oleh atasan, siap dilaksanakan. Memiliki nilai dasar Pak. Nah, apa itu nilai dasar yang dimiliki, yang dipunyai oleh kita sejak lahir? Ya kan? Nilai dasar itu kan norma, perilaku Pak, tingkah laku kita Pak. Ya. Sopan santun kita, etika kita Pak. Itulah namanya nilai dasar. Nilai dasar yang ada di diri kita masing-masing. Kita ini baik semua. Ya kan? Jadi kita harus ada nilai-nilai dasar itu punya apa? Yang namanya kejujuran. Ya kan? Budi pekerti yang baik, semangat, etos kerja yang tinggi, itu nilai dasar. Kemudian apa? Memiliki etika profesi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya etika, punya aturan. Saya sering katakan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika memang kita sudah menjatuhkan pilihan kita menjadi ASN, kita harus ikuti. Jangan pula kita yang mengaturi bupati, Pak, itu ada, Pak. Makanya kalau kita ingin mengatur, ya jadi bupati. Belum, Pak, yang tadi. Ya kan, Pak? Ya masuk jam kerja, jam 8. Jangan ini kadang-kadang minta maaf, Pak. Pakaian saja kita enggak rapi, misalnya kan itu kan, pakaian kan ada etika kan, etika berpakaian, etika berbicara. Ya Pak, etika tugas, etika bertemu dengan pimpinan, etika, itu kan ada etikanya semua. Nah itulah yang namanya ASN yang profesional. Kemudian apa? Bebas dari intervensi politik. Sekali lagi Pak, sudahlah. Contohlah saya Pak, kalau memang ingin berpolitik, tinggalkan ASN. Gentleman, buat surat pengunduran diri Pak. Ya kan Pak, begitu dong. Ya Pak. Nanti Bapak kalau tidak akan memiliki konflik interest, kepentingan. Saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak, cukuplah saya jadi korban, Pak. Saya nggak mau lagi ASN yang hebat korban seperti saya, sudahlah.
cukup saya aja. Berat Pak jadi kepala daerah itu, uangnya berapa? Kalikan aja Pak. Kalau Bapak punya uang 25 miliar, majulah Pak jadi bupati. Kalau enggak usah lah. Ya kan Pak? Apalagi jangan selera aja Pak, jangan nafsu. Contoh saya Pak, udahlah Pak. Sudahlah Pak, kalau masyarakat itu Pak, majulah Pak. Teman kita itu Pak, hanya bisa ngomong aja. Pas jadi Pak, pas mau jadi mundur dia Pak. Wah gawat ini Pak. Udah Pak, udahlah. Sekarang fokuslah Pak, ASN yang baik, yang profesional. Udahlah, tinggalkanlah politik. Kalau memang mau tidak ada persoalan, silakan. Karena undang-undangnya seperti itu Pak. Si malakama kita ASN ini Pak, enggak nolong gimana, udahlah diam aja lah. Ya. Kemudian apa? Bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya Pak ya. Kita ini Pak punya anak, punya istri, punya keluarga. Ya kan? Oke, next. Itulah yang namanya. Ini. Kami ingin pentingnya peran ASN Pak. Tadi kan Indonesia maju. Pak, hari ini kita itu Pak berada di atas hampir sama dengan Vietnam Pak. Mungkin di atas Filipina dan di atas Kamboja. Tapi kita di bawah Thailand, Malaysia, itu kondisi kita Pak. Di atas 50 kita Pak. Apa itu? Air ya? Oh. Jangan deh. Oke, ya. Jadi inilah kondisi kita Pak. Jelas Pak, dari grafik ini ASN itu sangat berperan dalam meningkatkan government effectiveness index atau indeks efektivitas pemerintah. Ya Pak, kita punya peran Pak, punya peran untuk menaikkan indeks kita terhadap Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang maju. Makanya kita tadi itu harus profesional. Nggak boleh nggak profesional. Oke, next ya. Ini aja Pak. Inilah tujuan kita untuk maju. Kalau bisa nanti ke depan level kita udah naik. Bayangkan hari ini kita udah kalah dengan Vietnam. Padahal dulu Vietnam, Malaysia berguru dengan kita. Ya kan? Nah ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan reformasi manajemen ASN. Ini arah transformasi kita dulu Pak. Kan ini Pak, 2013 itu kan closed career system. Sistem yang tertutup Pak, 2013. Hanya bergerak di administrasi kepegawaian. Ya kan dulu kan 2013. Nah sekarang udah meningkat Pak, di open career system 2018. Yaitu apa? Manajemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Sekarang Pak, sekarang kita berada di open career system. Makanya seleksi terbuka Pak, makanya ada rotasi mutasi. Pak, zamannya saya dulu Pak, sebelum adanya KSN, makanya saya katakan Pak, kami ini Pak, ada manfaatnya Pak, khairun nas an paulinas tadi Pak. KSN ini Pak bermanfaat bagi ASN dan bermanfaat bagi PPK. Itu gunanya KSN Pak. Ya. Kalau sebelum ada KSN Pak, di bawah 2015, Bupati itu Pak semaunya saja Pak memutasikan kita. Ya kan Pak? Betul enggak? Ya kan Pak? Betul kan? Tapi bukan di Lombok Timur Pak. Mungkin di Lombok Utara mungkin. Ya kan Pak? Saya merasakan itu Pak. Pak, saya dulu Pak ya waktu menjadi kasih di pemerintahan kecamatan. Kata Pak Bupati, Jom, siapkan baju putih Pak. Baju putih Pak, untuk jadi lurah. Besok. Paginya Pak, nggak jadi Pak. Gawat. Nggak jadi Pak. Tapi kan kita kan namanya anak buah Pak, ya sudah kan. Dulu gitu Pak. Seperti makan obat aja Pak. Hari Senin dilantik, Rabu dilantik lagi. Pak, kalau kita berkali-kali dilantik
sebelum waktunya, Pak. Kapan kita mau bekerja? Ya kan, Pak? Makanya di undang-undang itu kan minimal 2 tahun. Maksimal 5 tahun jabatan DPT itu. Atau sekarang Pak, masa pandemi itu setahun Pak, Bupati boleh Pak dimutasikan. Tapi ada evaluasi kinerja Pak. Nah sekarang kita berada di open career system. Terbuka, nggak boleh sembarangan. Bapak Bupati kalau melakukan itu, ada undang-undangnya Pak. Nanti dilapor, dipetunkan oleh PNS. Banyak itu Pak kejadian. Pak, kalau Bapak tidak mengikuti aturan sesuai dengan undang-undang, yang rugi itu ASN. Ada beberapa daerah Pak Bupati, itu diblokir ya Mas Rahmat ya, oleh BKN Pak. Jadi seluruhnya lumpuh Pak. Naik pangkat nggak bisa, naik berkala gaji nggak bisa. Nah itu Pak, kalau Bapak Ibu melakukan atau Bupati melakukan kesalahan, nggak boleh. Contoh, ketika Bapak Bupati ingin mengganti Kepala Dinas Catatan Sipil, itu ada Pak di daerah lain Pak. Karena tidak berkonsultasi dengan Ditjen Dukcapil, ya Pak, diganti, akhirnya diblokir Pak. Aplikasi kependudukannya. Masyarakat tidak bisa membuat KTP, akhirnya dikembalikan lagi Pak. Itu Pak akibatnya Pak. Nggak boleh, makanya ada prosedurnya semua. Tapi ketika memang ada ASN Pak Bupati yang tidak masuk 46 hari berturut-turut, sesuai dengan undang-undang, itu pelanggaran berat. PP 53 2010. Boleh diberhentikan, boleh. Jangankan dari jabatan, dari PNS pun boleh. Tapi harus ada berita acara dan laporan hasil pemeriksaan. Nah, sesuai dengan judul Pak, ASN yang profesional, Indonesia Maju. Kita akan menggunakan open system atau dynamic governance, pengembangan potensi human capital. Nah, kita sudah menuju ke sana Pak, udah lebih maju lagi. Izinnya saya minum ya. Terlalu jauh juga air minumnya Pak, nyuruk dia. Sini aja nggak apa-apa. Pak, kenapa saya duduk Pak? Minum tuh nggak boleh berdiri Pak. Harus duduk. Nah ini Pak, ceramah lagi nih Pak. Pak, minum itu Pak, ada etikanya. Harus tangan kanan. Makanya Pak, banyak siswa kita yang kemasukan, karena dia makan sambil jalan. Minum tangan kiri. Nggak boleh seperti itu, duduk dulu. Bagaimana kalau kita megang mic Pak, tangan kiri? Seperti ini Pak. Tetap tangan kanan. Kalau tangan kanan terkotor, seperti ini. Nah, itu. Jadi semuanya ada aturan Pak. Begitu hebatnya Rasulullah. Iya Pak. Saya mau tanya Pak. Tokoh yang mana Pak? Yang bisa menunjukkan kompleknya Rasulullah. Ya Pak, masuk WC pun diatur Pak. Ya kan Pak? Masuk WC itu kaki apa? Kaki kiri. Baca doa kan? Keluarnya kaki kanan. Ke masjid, kaki kanan. Keluar kaki kiri. Jangan sebegini masuknya. Makanya saya katakan Pak, contohlah Rasulullah. Jangan contoh saya, jangan contoh Pak Sekda. Nah, ini ke depan kita ke sana Pak. Yakinlah Pak. Ya, perilaku dan tingkah laku yang dicontoh oleh Rasulullah itu kapanpun tidak akan ketinggalan zaman. Yakin?
Yakin Pak, nggak ketinggalan zaman. Siapa yang bilang ketinggalan? Tidak ada ketinggalan zaman. Nah, jadi itu. Sebenarnya saya lupa Pak. Sebenarnya Rasulullah itu Quran itu sudah menunjukkan bagaimana kita prinsip-prinsip manajemen. Dalam surat Al-Hasr Pak, saya lupa karena sudah lama nggak ceramah Pak, 2 tahun di Jakarta. Itulah Pak akibatnya kalau Jakarta nih Pak sudah sering melihat kota besar, akhirnya banyak lupa ayat-ayat Pak. Betul Pak. Memang pandangan itu sangat mengganggukan sekali. Artinya begini Pak, ya perencanaan itu sudah dari dulu Pak. Kalau kita nggak punya perencanaan maka kita akan gagal semuanya Pak. Itu manajemen sebenarnya. Next, yang ketiga, ASN sebagai profesi, tugas dan kewajiban. Nah ini, next. Nah ini Pak, tadi Pak. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar. Ya kan? Kode etik dan kode perilaku. Kita diatur semua Pak. Ada komitmen, ada integritas moral, ada tanggung jawab pada pelayanan publik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini melayani Pak. Seperti di Capil, itu kan pelayanan kan Pak. Bayangkan Pak, sini berapa kecamatan? Iya kan? Bayangkan Pak, dari ujung kecamatan itu ke Selong ya. Berapa jam Pak? Kalau Bapak Ibu tidak melayani orang ini Pak, berapa dananya sudah dikeluarkan pada hari itu? Membawa anak kecil pula. Nah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan berbelit-belit. Nah itulah namanya pelayanan Pak publik. Integritas moral Pak kita harus tunjukkan. Nah kompetensi Pak yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah inilah prinsipnya. Ya, ada kompetensi Pak. Kemudian yang kualifikasi akademik. Penting Pak, kualifikasi akademik itu penting. Kita kuliah di mana, formal kita itu penting. Kemudian apa? Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir adalah profesional dalam jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ada 2 Pak. Dalam undang-undang itu ada PNS, ASN itu ada 2, ada PNS dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Kemudian yang selanjutnya, jabatan itu ada 3, ada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. JPT Pak, itu yang harus dikoordinasikan dengan KSN. Kalau jabatan administrasi dan fungsional tidak perlu. Ya, kenapa banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ada izin rekomendasi, akhirnya ASN tidak bisa naik pangkat, bahkan ada kerugian negara dan lain sebagainya. Nah inilah. Next. Nah ini Pak, tugas kita Pak. Tugas ASN yang profesional. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Ya, kebijakan publik ini sesuai dengan undang-undang. Ya Pak ya. Makanya undang-undang ini harus kita pahami Pak. Bapak Ibu yang kami hormati Pak, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini Bapak harus kuasai betul, baca. Kemudian turunan-turunannya pada hari ini. Apa itu? Yang pertama PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Ada lagi PP 17 tahun 2020 Pak. Ya Pak? Itu juga ada perubahan dari PP 11 2017, PP 17 2020. Nanti ditambah lagi dengan apa? Dengan Permenpan RB. Ya. Ada beberapa. Ada lagi yang namanya evaluasi kinerja. PP 30 2019, Pak. Ya kan, Pak? Tentang SKP itu. Nah, kita harus memahami itu. Jadi, melaksanakan kebijakan Pak publik. Kemudian yang kedua adalah Pak,
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kembali saya katakan, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini adalah pelayan. Pelayan masyarakat. Abdi negara dan abdi masyarakat. Bukan kita yang dilayani. Ya Bu ya, kita melayani mereka. Kenapa? Karena kita digaji dari pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat. Makanya kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi publik sesuai dengan profesional kita dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas ASN juga mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Tidak boleh. NKRI ini harga mati, Pak. Ya Pak ya, harga mati. Tidak boleh ada timbul perpecahan. Apalagi yang ada radikalisme dan lain sebagainya. Ya next. Nah, ini kewajiban ASN. Kewajiban ASN sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 2012. Nah ini, setia dan taat kepada Pancasila. Masa kita ASN mau membubarkan Pancasila gitu kan nggak benar itu kan. Ya nggak Pak? Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan memprovokasi. Nah, ini melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Tadi Pak, ini kewajiban kita. Mentaati peraturan, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran dan lain sebagainya. Ya. Next, ini mungkin sudah dibaca. Nah, nilai dasar ya Pak ya, kami kembalikan lagi Pak. Nah, ini kami mengambil contoh nilai dasar ASN. Misalnya layani, laksanakan Pancasila dengan undang-undang. Ini contoh saja Pak. Ya Pak Sekda, Pak Bupati, nilai dasar yang ada di undang-undang itu 1-15. Bisa kita singkat menjadi layani. Ya. Jangankan kita mau menghafal nilai dasar ASN ya Pak ya. Korpri aja kita nggak hafal Pak. Apalagi sebanyak ini. Ya Pak. Siapa yang hafal? Saya kalau memang ada tutup ini ya. Pak, kalau yang ada hafal 15 saya kasih uang 500.000. Tutup ini. Kalau yang bisa hafal, tunjuk tangan Pak. Nggak ada kan? Sebanyak ini Pak, 15 nilai dasar. Ayo, siapa yang berani? Bacalah ini, 5 menit. Ada nggak yang hafal? Saya kasih hari ini 500.000. Tunjuk tangan. Ayo, saya tantang ini. Kan nggak mungkin kan Pak? Nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ini tugas pemerintah daerah. Disingkat Pak. Nah ini, layani. L-nya apa? Laksanakan Pancasila dan undang-undang. Akuntabel terhadap kinerja. Yakin pada peran dan kepemimpinan ASN. Kemudian andalkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Netralitas dan integritas. Beda Pak, boleh Pak. Atau silakan nanti Bapak rumuskan lah. Rumuskan 1-15 ini menjadi 5 kata. Apa di Lombok Timur? Apa lomtim gitu kan? Nah, lomtim apa? Mungkin layani. I-nya integritas. M-nya apa lagi? Nah, T-nya taat dan patuh. Tambah-tambahlah Pak. Tapi tidak lari daripada nilai dasar yang ada di Undang-Undang Nomor 5 2014. Biar kita hafal. Tapi sesuai dengan apa Pak? Sesuai dengan kearifan lokal yang ada di lomtim. Atau gini Pak, boleh Pak, karena bahasa lomtim ini kan sasa, ya kan? Boleh aja. Sasa, nilai dasar kita itu sasa. S-nya apa Pak? Jelaskan. A itu apa? S-nya apa lagi? A-nya apa lagi? K-nya apa? Boleh, silakan. Sehingga menjadi nilai dasar yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.
Nah, kalau kami KSN itu integritas ya, apa ya Mas Rahmat ya? Integritas, Pak. Inspirasi. Salam inspirasi. I-nya integritas. Nah, itu. Seperti itu, Pak. Ya, tapi kalau kami kan di pusat. Nah, kalau di sini silakan menggunakan nama daerah, boleh. Asal tidak menyimpang daripada nilai dasar yang ada 1 sampai dengan nomor 15. Next. Nah, ini kode etik, begitu juga. Jujur, sesuai dengan ketentuan, dan lain sebagainya. Next lagi, ini mungkin sudah terlalu panjang. Yang terakhir, Pak. Standar profesionalisme atas ASN. Oke. Nah, ini. Ini Pak Bupati. Ya. 3 aspek pembentuk ASN yang profesional. Ini harus dicamkan betul oleh kita masing-masing. Pertama apa? Kompetensi. Hari ini kalau kita tidak memiliki kompetensi, maka kita akan digilas oleh zaman. Apa itu? Pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan penting kan formal. SD, SMA, SLTV, S1, S2, S3 boleh. Keterampilan tadi Pak, kita harus memiliki ini. Kemudian yang apa? Pengalaman. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, pengalaman itu penting untuk kita menduduki sebagai jabatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Integritas. Disiplin Pak. Jujur, adil, dan loyal. Disiplin Pak. Kalau kita tidak disiplin Bapak Ibu yang kami hormati, pasti tidak akan maju Pak. Contoh Pak, Vietnam, contoh Singapura, Korea Selatan, Jepang, itu disiplin Pak. Istri saya dulu Pak pernah jadi camat teladan, hadiahnya ke Jepang dulu. Ya, dia naik kereta cepat, saya belum pernah Pak Bupati, mungkin Pak Bupati sudah pernah ke Jepang. Di Jepang itu Pak, kita naik kereta, telat 1 detik aja, tinggal Pak. Kereta Pak, apalagi pesawat. Ya kan, begitu. Jujur, inilah nilai yang luar biasa, kejujuran. Kan ada lagunya itu kan, lagu Ian Castella kan, jujur, jujurlah padaku. Ya Pak, harus jujur dalam bekerja, dalam berumah tangga Pak. Oh ini minta maaf Pak, salah satu survei membuktikan kegagalan membina rumah tangga itu karena tidak jujur. Wah ini kalau cerita rumah tangga, bapak-bapak ini semangat lagi Pak. Ya kan Pak, ya Pak ya. Pak, laki-laki ini jelas Pak, dalam Quran disebutkan Pak, dalam surat Al-Maidah kan, An-Nisa Pak Al-Maidah Pak, pangkihu itu Pak. Ya kan Pak, itu ketawa Pak, tahu Bapak itu pangkihu. Ya kan Pak, boleh 2, boleh 3 Pak ya, boleh. Bapak-bapak ini boleh Pak, 4 boleh Pak ya, boleh. Tapi Pak ada kelanjutannya lagi, jangan dibaca sampai situ Pak. Boleh 2, 3, 4 asal adil dan jujur. Kalau tidak adil, cukup 1 aja. 1 aja pening Pak, apalagi 2 dan 3, 4. Ya Pak, betul enggak? Setuju Bu? Setuju. Pak Bupati, saya pernah Pak ngomong dengan istri saya Pak. Bu, yang ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mau masuk surga, ya, ada jalannya Bu. Izinkanlah suaminya untuk menikahlah. Wah, ketawa. Jadi apa kata istri saya? Kata istri saya, Kak, cari pintu surga yang lain. Kenapa harus cari surga, pintu yang itu kan? Ya Pak. Nah ini Pak, kita harus jujur. Jujur dalam bekerja, jujur dalam berumah tangga Pak, jujur dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga adil. Adil ini Pak, dalam pengertian tidak mesti harus dibagi 2 Pak.
Adil juga harus profesional, Pak. Ya kan, Pak? Harus sesuai dengan profesional juga dengan situasi dan kondisi. Harus melihat kuantitas, harus melihat kualitas. Begini, Pak, Bapak nggak bisa adil, Pak, dengan kecamatan yang lebih dekat dengan kecamatan yang lebih jauh. Beda, Pak, operasionalnya. Nah, itulah yang namanya adil, tetapi proporsional dan proporsional. Itu namanya adil. Adil itu tidak mesti harus bagi dua. Nah, kemudian yang terakhir ada loyal. Loyal ini setia, Pak. Setia kepada pimpinan. Setia kepada atasan. Dalam artian yang positif. Bapak, Ibu yang kami hormati, ya, setia dalam hal yang baik dan positif. Jangankan bupati, Pak, jangankan sekda, jangankan kepala dinas, jangankan kabid. Dalam agama juga menyebutkan, Pak, orang tua anak aja harus apa? Patuh pada orang tua, hal-hal yang positif dan baik. Tapi ketika orang tua mengajak yang negatif, mencuri atau korupsi atau keluar dari agama Islam, nggak boleh kita ikut. Itu orang tua dengan anak, apalagi kita dengan atasan. Itu yang namanya loyal. Loyal dalam artian profesional juga. Ya kan, Bu, ya? Loyal dalam artian yang baik. Yang tidak baik jangan. Pak, salah Pak Sekda, ini keliru ini. Seperti itu. Makanya Pak, Ibu, kita menegur orang juga, Bu, ada etikanya. Kan begitu. Pak Sekda ini salah, Pak Sekda. Jangan diungkapkan di depan orang umum. Ini etika, Pak. Hari ini nggak ada zamannya lagi, Pak. Kita marah-marah orang, bentak-bentak orang di depan orang umum seperti ini. Nggak boleh, Pak. Jaga perasaan. Kalau memang mau marah, Pak, kalau bersifat umum, silakan. Ya, Pak Bupati, ya. Tapi kalau bersifat khusus, Pak, jangan, Pak. Fitnah nantinya. Ini kalau masalah ini, Pak, kita harus berguru kepada Pak Bupati. Kalau memang ada salah, Pak, panggil kepala dinasnya ke ruangan. Jangan dimarahi depan orang umum. Apalagi zaman sekarang, Pak, di medsos kan, Pak. Gawat, Pak. Apalagi kita membuka aib orang di depan orang banyak, Pak. Oh, bahaya, Pak. Nah, itu. Ya kan? Seperti itu. Makanya kita harus loyal. Loyal dalam artian yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir kinerja, Pak. Prestasi yang diberikan sesuai dengan tugasnya. Itu ada PP 30 2019, Bu, Pak. Pak Bupati, Pak Sekda, ya. Ini keliru, Pak. Hari ini keliru, Pak. Pemberian tungkin itu keliru, Pak. Sebenarnya dalam konsep undang-undang dulu yang kami dapat dari kan komisioner kami ini kan, Pak, mereka adalah yang membuat undang-undang dulu, Pak. Mungkin zaman Pak Des Rasid. Tungkin itu, Pak, maksudnya begini, Pak Bupati. Tungkin itu kan reward, hadiah, Pak, kepada PNS. Tetapi, Pak, setelah dihitung, Pak, misalnya begini, Pak Bupati misalnya bisa diberikan anggaran oleh pemerintah pusat, misalnya kan 50 miliar. Tetapi dengan penyederhanaan birokrasi, dengan inovasi dan lain sebagainya, dia bisa menghemat 20 miliar. Atau 50 miliar itu bisa dibanyak cuma 30 miliar. Nah, 20 miliar inilah, Pak, untuk Bapak. Bukan yang itu tuh dibagi-bagi, hanya diukur dengan absen saja, Pak. Tidak. Harus diukur juga dengan kinerja. Makanya kinerja itu nggak sama, Pak. Masa Bapak sama kepala dinas kearsipan dengan kepala dinas DPP AKD, misalnya kan dengan keuangan. Nggak boleh sama, Pak. Sesuai apa? Sesuai dengan kinerjanya. Nah, itu. Jadi apa? Kinerja, prestasi yang diberikan itu sesuai dengan tugasnya. Mungkin mereka yang berbahaya, Pak, menunggu apa? Mungkin menunggu hutan lindung, itu kan berbahaya, Pak. Mungkin itu yang besar. Nah, jadi kita harus memberikan kesejahteraan kepada pegawai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, next. Nah, ini. Ya, standar profesionalitas ASN. Nah, Pak Sekda, kami ingin menyampaikan, hari ini itu tidak ada lagi yang namanya Baper Jakat. Tidak ada lagi, Pak. Badan Pertimbangan ya Kepegawaian Jabatan dan Pangkat, ya. Tidak lagi. Undang-Undang Nomor 5 2014 tidak mengenal itu lagi.
Tidak ada lagi namanya IP, Pak. Ilmu pendekatan, nggak ada lagi. Ya kan? Nah, yang sekarang yang ada itu adalah apa? Tim evaluasi kinerja. Nah, inilah standarnya, Pak. Yang pertama adalah riwayat kualifikasi, tingkat pendidikannya. Pak, hari ini Pak, setelah berlakunya tes CPNS yang berhubungan dengan CAT, ada nggak? Nggak, kan kita udah reformasi, Bu, Pak. Ya, setelah tes CPNS yang berdasarkan CAT itu Pak Rahman itu, Pak. Orang Lampung itu, dia nggak pakai uang nggak murni. Sekarang kan udah jelas kan arahnya kemana, udah jelas. Nah, kemudian yang kedua, riwayat kompetensi. Ini Pak, strukturalnya apa, fungsionalnya apa, diklat teknisnya apa, atau seminar dan lain sebagainya, itu penting. Jadi nanti Pak Bupati dan Pak Sekda harus lengkap ini Pak, database-nya, simpeknya. Jadi tinggal memilih aja. Oh, berarti Bapak ini kompetensinya di sini, diklatnya di sini, ketahuan Pak. Kemudian riwayat kedisiplinan, hukuman disiplin sesuai dengan PP 53 2010. Ya kan? Ada nggak yang bersangkutan itu diberi teguran sesuai dengan PP 53? Apakah ringan, apakah sedang, apakah berat, dan lain sebagainya. Ini penting. Ini riwayatnya. Itu mungkin di inspektur, Pak. Ya, makanya minta maaf Bapak Bupati ke depan, kan ada perlindungan ASN, Pak. Inilah yang sering salah kaprah. Makanya kita harus memanfaatkan siapa sih Pak PNS yang nggak salah. Kan ada salahnya. Mungkin salah secara administrasi. Ya kan? Ketika memang ada pemeriksaan BPK, ada temuan-temuan TGR, ya kan Pak? Itu 60 hari dulu Pak. Ya kalau memang Bapak ada niat untuk mengembalikan tidak ada persoalan, jangan diserahkan langsung ke APH. Ya gawat Pak kita Pak. Sedikit masalah hanya kelebihan bayar 50.000 langsung ke APH Pak. Kan nggak imbang Pak. Nah ini penting. Makanya peran daripada APIP, SPIP itu penting. Ya agar apa? Agar teman-teman ini tidak terkena dampaknya Pak. Ya kan Pak? Kesalahan administrasi. Nah kemudian riwayat kinerja. Nilai SKP. Pak, sesuai dengan SKP juga. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Bupati, bagaimana Pak John? Apakah boleh nggak kita menggantikan orang itu semaunya? Boleh Pak. Tapi dengan catatan, kalau nilai SKP Bapak evaluasi kinerjanya 25% Pak, Bapak buka PP 53. Boleh Pak. Dibebaskan dari jabatan. Memang betul Pak, yang normal itu 2 tahun minimal atau setahun. Tapi sebelum setahun boleh. Pertama Bapak tidak disiplin, boleh. Contoh Pak Bupati. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak masuk 46 hari lebih Pak, itu sudah kena disiplin berat. Contoh, bulan Januari Bapak Ibu tidak masuk 20 hari. Ya kan? 20 hari kan Pak? Bulan Februari tidak masuk 20 hari juga, 40 hari Pak. Ya Pak? Januari Bapak tidak masuk 10 hari. Udah berapa Pak? Udah 50 hari, udah lebih 46 hari. Bulan Maret akhir Pak, diperiksa Pak. Tim inspektur. Benar Pak, BAP. Benar, yang bersangkutan tidak masuk 46 hari lebih. Disertai dengan bukti absen. LHP buat Pak. Laporan hasil pemeriksaan pada Bupati Pak, yang bersangkutan dikenakan sanksi berat. Ya kan? Dibebaskan dalam jabatan atau bahkan bisa diberhentikan Pak kalau memang terbukti. Itulah yang namanya boleh diganti seperti itu.
Jadi boleh Pak, ya kan Pak? Kami melindungi Bapak Ibu sekalian, tapi juga Bapak Ibu tidak seenaknya juga. Nah itu, kalau memang Bapak salah, ya kita harus lindungi juga. Bapak memang harus salah. Nah ketika memang Bapak Bupati zolim, kita ingatkan juga Bapak Bupati ini keliru. Nah kita sampaikan juga. Nah inilah yang namanya di disiplin, di kinerja. Ini penting Bapak Ibu yang kami hormati, ya jangan sampai kita salah kaprah. Next. Terima kasih. Waduh. Berapa jam ini Pak? Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Pak, tidak maksud saya untuk menggurui dan mengajari Bapak Ibu sekalian. Tidak. Ya. Ini adalah kami ingin menyampaikan pengalaman pribadi, pengalaman tugas dan kerja. Hari inilah yang akan menentukan Bapak Ibu sekalian. Nah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bupati yang luar biasa Pak, menjadi inspirasi bagi saya juga. Sebenarnya saya nggak mau lagi Pak mencalonkan menjadi Bupati Pak, terang aja. Tapi kata Bupati tadi Pak John, nggak apa-apa Pak, kita ulangi lagi. Kalau Bapak siap membantu saya Pak, jadi Pak saya bilang, ya Pak ya. Saya terakhir Pak, apa istilah itu closing apa? Ya, terakhir Pak, saya ingin menyampaikan ada kasus nih Pak. Ini Gubernur Sumatera Selatan Pak. Kami ini hanya mengingatkan saja bahwa jabatan ASN ini bukan dimiliki oleh pribadi masing-masing. Jadi ada kasus ini Pak, Bu, ini menarik sekali. Begini, jadi pada saat Gubernur Sumatera Selatan itu menjadi Bupati Oki, ya menjadi Bupati Pak, waktu dia belum menjadi Gubernur, dia pernah menggantikan camat, Pak. Menggantikan camat itu menjadi kabak pemerintahan. Kan bukan bagus kan? Dari segi eselon kan sejajar kan Pak, sama-sama eselon 3A. Tetapi Pak, bupatinya menurut informasinya Pak, gara-gara bupati menggantikan camat menjadi kabak pemerintahan, anaknya nggak mau sekolah lagi Pak. Ya kan anaknya kan nggak tahu Pak. Maksud bupati itu Pak, maksud Pak Herman Deru itu, bahwa jabatan ini penting Pak, bukan miliknya siapa? Bukan miliknya Pak si A, si B, tapi milik istri, milik keluarga, dan milik anak-anaknya Pak. Ya kan? Betul kan Pak? Oh malunya minta ampun Pak. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu diganti jabatan karena korupsi, kan lebih malu lagi. Ya kan Pak? Artinya Pak, ini penting Pak. Jadi menggantikan seseorang itu jangan semaunya saja. Jangan seenaknya saja Pak, ada ketentuannya. Kami yakin Pak, kalau dengan Bupati Lombok Timur ini kami yakin Pak. Karena dia pernah mengalami kalah dan menang. Nah itu. Pasti dia akan memikirkan Pak. Artinya Pak, apalagi PNS Pak. Saya mau tanya Pak hari ini Pak, kita pengalaman sajalah. Siapa PNS yang ada di Lombok Timur ini yang nggak pinjam bank uang di BRI, di BPD? Siapa? Tunjuk tangan. Bayangkan Pak, Pak Sekda, bayangkan Pak Bupati, kalau eselon 2 ini diganti tanpa sebab Pak, hutangnya masih 5 tahun lagi Pak. Siapa yang nggak stres Pak? Ya kan, betul nggak? Setuju Pak? Ya setuju, tapi kerja yang bagus lah, kan yang baik kerjanya. Ya Pak Bupati ya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.